Selamat berjumpa untuk semua yang berkumpul di media Zoom meeting ini maupun yang melalui YouTube dan lain sebagainya. Kita pada kesempatan ini membahas satu tema yang cukup bagus, yaitu ketika pikiran menciptakan realitas kebahagiaan. Saudara-saudara, kita semua tentu kepingin bahagia. Banyak orang berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang orang sulit untuk mewujudkan. Karena kadang-kadang orang itu, saya ini mau nyari bahagia itu di mana ya? Apakah saya nyari bahagia itu di gunung-gunung? Apakah saya itu mencari bahagia itu di mall-mall? Apakah saya itu mencari bahagia itu di tempat-tempat hiburan? Sehingga kadang-kadang orang mencari bahagia itu dengan cara yang salah. Misalnya, wah saya pokoknya pergi ke mall terus, jalan-jalan terus. Tapi kok nggak bahagia ya? Malah ada yang berpikir, wah saya itu kebahagia itu kalau punya uang. Jadi dia kerja mati-matian, habis-habisan pagi, siang, sore, malam untuk cari duit. Tapi kok setelah punya duit, kok nggak bahagia ya? Nah, kemudian ada juga, wah saya itu bahagianya kalau berumah tangga misalnya. Wah jadi dia berusaha untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga. Tapi setelah berumah tangga, kok ya enggak bahagia ya? Nah, jadi dia bingung. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini sebetulnya kita harus mengetahui bahwa ada istilah yang lain sebelum seseorang mengerti bahagia itu adalah senang. Jadi ada rasa senang. Itu kita kalau mulai dengan proses pertumbuhan anak dari bayi, itu dimulai dengan rasa senang, bukan rasa bahagia. Jadi ketika ada bayi atau anak itu lapar, dia menangis, dia rewel, maka begitu dia mendapatkan makanan sesuai dengan yang dia inginkan, dia merasa senang, bukan bahagia. Mendapatkan sesuatu dari luar, itulah senang. Kemudian dia merasa tidurnya kepanasan. Aduh, ini selimutnya terlalu tebel lah, kamarnya terlalu rapat lah, dan lain sebagainya. Jadi dia rewel nangis. Kemudian orang tuanya datang, dia merasakan ya kamarnya rasanya kok memang terlalu gerah ini. Oke, mungkin di situ ada fasilitas air condition. Oke, saya pasang AC. Nah, kemudian setelah ruangan menjadi sejuk, anak ini tenang karena dia senang. Jadi tadi lapar juga mendapatkan makanan senang. Udara mendapatkan kesejukan senang. Kalau bayi kemudian ngompol, pakaiannya basah, rewel, nangis, kemudian bisa digantikan pakaian yang kering, yang nyaman, dia senang. Oleh karena itu, senang itu berasal dari objek luar ketika kita mendapat sesuatu yang kita inginkan. Dan senang itu umurnya pendek sekali. Seseorang merasa senang itu hanya jangka waktu pendek. Jadi ketika makanan, wah enak nih makanannya. Kita misalnya sampai dewasa pun masih merasakan itu, saya kepingin makanan ini misalnya. Sudah lama saya pergi keluar kota, sekarang saya kembali ke kota ini, dan ini adalah makanan khas kota ini. Lalu kita nyari, wah dapat. Pas lapar, dapat. Senang sekali. Tapi sudah selesai makan, ya selesai. Rasa senang itu sudah habis. Tidak ada waktu yang lebih panjang lagi. Paling hanya satu cerita buat kebahagiaan aja. Kemarin aku pulang ke kota itu dan aku bisa makan yang aduh ciri khasnya enak sekali dan sebagainya. Tapi rasa senang di batin ini sudah tidak ada. Karena senang memang
jangka pendek. Karena itu, senang ini ketika kita dewasa, kita menganggap senang itu bahagia. Jadi kita tadi misalnya, saya mau pergi ke mall, beli barang banyak-banyak. Dia bisa beli barang itu, dia hanya senang. Setelah dia beli, kok ya cuman gini aja ya. Sampai barang-barang saya kadang-kadang yang dari mall itu belum saya buka, saya sudah beli lagi, beli lagi. Atau kalau sekarang istilahnya orang suka beli online itu, saya senangnya itu cuman waktu unboxing gitu loh. Waktu saya buka itu saya senang sekali. Ada rasa bahagia ketika saya menggunakan cutter atau gunting, kemudian melepaskan bungkusnya, kemudian saya syuting mungkin, kemudian kotaknya saya buka, kemudian saya kenalkan isinya ini. Wah, itu saya paling senang unboxing. Masalah nanti setelah selesai dibuka boxnya, kemudian saya letakkan, saya nggak gunakan, saya kadang lupa di mana, urusan lain. Nah, itu hanya senang. Senang karena mendapat. Mendapat uang, senang. Tapi bukan menimbulkan bahagia. Makanya ada kata-kata, punya uang bisa beli kasur yang enak. Tapi tidak bisa membelikan tidur nyenyak. Ketika orang punya uang, dia bisa membeli rumah yang bagus. Tapi dia tidak bisa menimbulkan suasana kenyamanan tinggal di rumah, merasa homey. Tidak ada. Dia hanya merasa ya rumahnya bagus. Kemudian senang itu karena mendapat. Kalau sekarang bahagia itu apa? Nah, jadi nanti kalau kita dari anak kecil tadi berproses, tumbuh, maka selain seseorang itu diajar untuk mendapat apa yang dia inginkan, kita juga diajarkan untuk berbagi dengan apa yang kita miliki. Jadi misalnya, seorang kakak dapat buah mangga. Kemudian ibunya mengatakan, kakak, kamu berbagi ya sama adik. Nggak mau, gini. Ayolah, sebagai kakak mengalah. Kemudian dibagi. Mangganya dibagi dua, ini sebagian untuk adik, ini sebagian untuk kamu. Itu adalah cara orang tua mendidik seseorang atau anak untuk berbagi. Kemudian nanti mainan. Dek, kamu punya mainan, dek. Itu tapi kakakmu juga pengen pinjem. Ayo dipinjamkan ke kakak, enggak apa-apa, sebagai adik juga ngalah. Tadi kan kakak sudah ngalah urusan mangga, ayo adik ngalah juga urusan mainan. Oke, dipinjamkan. Ini sebetulnya adalah belajar berbagi. Yang kalau dimulai dari kecil, maka nanti anak ini tumbuh dewasa, dia juga gampang berbagi dengan apa yang dia miliki. Nah, di dalam sistematika Buddhis, berbagi ini dikenal dengan nama kerelaan. Jadi, misalnya sekarang dari kecil, ayo nak sekolah minggu, atau ayo nak ke biara. Kemudian orang tuanya membawa makanan, lalu dipersembahkan kepada para biku di wihara. Ayo nak berdana makan nak. Nah, ini sebetulnya belajar berbagi. Saya punya makanan, saya berbagi. Kemudian ketika anaknya ulang tahun, nak hari ini kamu kan ulang tahun. Ayo berbagi ke panti asuhan. Kamu beli makanan kering mungkin, atau kamu beli sembako misalnya, disumbangkan ke panti asuhan. Oke. Nah, karena saya punya kesempatan untuk berbagi, saya lakukan. Ini adalah cara orang tua mendidik anak. Dan secara dharma itu sudah dilatih terus. Kemudian nanti hari Katina misalnya. Wah, anak-anak diajarkan enak. Sekarang hari Katina, kita berdana jubah misalnya. Jadi itu bahkan jubah itu bukan sesuatu yang digunakan oleh anak-anak sepanjang hari. Jubah itu malah kadang-kadang dia tidak gunakan sama sekali karena dia bukan biku, dia bukan samanera. Tapi dia mengadakan jubah itu untuk dipersembahkan. Kenapa di dalam Dharma itu diajarkan untuk berbagi?
Dan ketika seseorang bisa berbagi, ada rasa senangnya. Tapi jauh di dalam rasa senang itu, sebetulnya berbagi ini untuk menumbuhkan rasa bahagia. Karena kalau tadi rasa senang itu karena mendapat, maka bahagia itu adalah karena memberi, berbagi. Dan bahagia itu bertahan untuk waktu yang lama. Kalau senang itu bertahan untuk waktu pendek, misalnya senang dengan makanan, selesai dimakan, habis selesai ya sudah, tidak ada lagi rasa senangnya. Tapi bahagia itu berlangsung untuk waktu yang lama. Misalnya, waduh, pada waktu dulu saya TK, saya itu sudah diajar loh sama ibu saya untuk berdana katina. Waduh, senangnya. Nah, padahal sekarang sudah dewasa, tapi masih ingat ketika TK diajarkan untuk berdana katina. Bahkan kemudian dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya, nak ayo berdana katina. Apa itu? Dulu saya itu. Juga diajar sama orang tua saya. Waktu saya SD, saya juga diajarkan untuk berdana katina. Jadi setelah punya anak pun masih ingat, karena kebahagiaan itu bersifat jangka panjang. Nah, jadi rasa senang dan rasa bahagia itu berbeda. Ini yang kita harus mengerti. Nah, sekarang senang tadi mendapat jangka pendek, bahagia memberi jangka panjang. Tapi kalau tema kita sekarang, ketika pikiran menciptakan realitas kebahagiaan. Nah, ini apa ini? Apakah pikiran ini berpengaruh di sana? Dan kata-kata di dalam judul ini bagus sekali yang dipilih oleh panitia, yaitu ketika pikiran menciptakan realitas kebahagiaan. Kata menciptakan ini perlu digarisbawahi, karena kebahagiaan itu bukan kita dapatkan. Kalau kita dapat, itu namanya kesenangan. Tapi kebahagiaan itu kan tadi memberi, berbagi. Berarti kita mengusahakan berbagi. Jadi, kebahagiaan itu harus diciptakan. Bukan diperoleh dengan, ya semoga saya bahagia. Kita harus berusaha dengan banyak melakukan berbagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini adalah diciptakan. Tapi sekarang pikiran yang menciptakan kebahagiaan. Ini lain lagi sekarang. Saudara-saudara, kita harus melihat sekarang apa sih di dunia ini penyebab ketidakbahagiaan. Kalau tadi kita tahu bahwa bahagia itu karena berbagi. Saya memberi maka saya bahagia. Saya dana makan kepada para biku, saya bahagia. Saya menyumbang panti asuhan, panti jompo, saya bahagia. Sekarang, kenapa pikiran menciptakan kebahagiaan? Saudara-saudara yang sering berdana makan kepada para biku, Anda mungkin pernah satu ketika mengalami seperti ini. Pagi-pagi misalnya, aduh saya hari ini dana makan apa ya kepada para biku? Dana mie ayam gitu, atau mie goreng. Mie goreng, saya berdana mie goreng. Oke. Kemudian Anda sibuk masak dari pagi, belanja sana, belanja sini, kemudian persiapan, masak sambil lihat jam. Oh, ini sudah jamnya belum. Ya, kemudian, waduh, sudah hampir nih, nanti saya harus dari rumah ke wihara ini sekian lama. Cepat-cepat masak, selesai. Kemudian, maksaan mie tadi matang, ditempatkan di tempat yang layak, bawa ke wihara. Cepat-cepat ini. Sudah hampir jamnya ini. Para bantri sudah hampir makan ini. Wah, oke, cepat. Kadang-kadang kita naik kendaraan juga. Ayo cepat Pak, supaya ini segera nyampe.
Nah, sampai di wihara. Kemudian tiba waktunya berdana makan. Para biku duduk, kemudian ya ayo umat gantian dana makan. Oke. Kemudian semua umat memegang dana persembahan makanannya, lalu satu-satu maju. Seret, serahkan, seret, serahkan, seret, serahkan. Jatuh tempo ke kita ya serahkan. Tapi kita juga iseng lihat di meja para biku itu. Loh, jenis mie-nya kok sudah ada 5 piring di situ. Sana ya ada mie, situ ya ada mie, sana ya ada mie. Waduh, saya menjadi mie yang ke-6. Ya sudahlah, saya persembahkan. Semoga makanan ini dapat dinikmati oleh para bante. Sudah, kita keluar. Nah, para biku makan dan lain sebagainya, kemudian selesai, kemudian biasanya kadang-kadang terus umat, ayo gantian, selesai para biku makan, umat makan. Nah, umat makan, termasuk kita. Lalu kita lihat di tempat mie yang tadi kita persembahkan itu. Kita lihat, mie-nya masih utuh. Mie yang lain dimakan, kecuali mie piring saya. Ya, waduh, ini bantenya membeda-bedakan nih. Kita mulai berpikir negatif. Tadi yang kita persiapannya dengan penuh kebahagiaan, karena aduh nanti saya mau berdana kepada para bante, kemudian ketika saya masak juga saya penuh kebahagiaan, kemudian ketika saya menempatkan di tempat yang layak dan mengirim ke wihara itu dengan kendaraan saya juga dengan penuh kebahagiaan, mempersembahkan juga dengan penuh kebahagiaan, tapi selesai para biku makan, saya masuk ke ruang makan, saya langsung kecewa. Kebahagiaan yang tadi langsung hilang semua. Dan saya langsung stres. Lain kali saya tidak mau lagi berdana. Aduh, ternyata saya sudah susah-susah masak, nggak dihargai. Padahal berkali-kali para biku sudah mengatakan tuh, bahwa semua yang dipersembahkan ke para biku itu sudah merupakan karma baik. Kamu tidak usah menyesali kalau seandainya tidak dimakan. Karena kalau sekarang persembahan dana makannya 5 piring, mie harus dimakan semua, ya bikunya nggak bisa berdiri karena sudah terlalu kekenyangan. Itu sebetulnya sudah dijelaskan lama. Tetapi ya biku boleh menjelaskan, umat yang berkenaan itu kan kadang-kadang nggak bisa terima. Ya Bante enak aja begitu, saya kan masak tadi dari pagi, saya siap-siap. Nah, jadi sekarang apa nih yang mengganggu kebahagiaan kita ini? Yang mengganggu kebahagiaan kita itu adalah pikiran kita. Jadi harapan kita yang tidak menjadi kenyataan, itulah yang mengganggu. Bahwa harapan saya ketika saya tadi berdana, saya berbuat baik, itu saya sudah senang, itu sudah bahagia. Tapi kenapa kok kebahagiaan saya itu tidak dituntaskan oleh para biku ini? Ya, atau kalau saya sudah berdana ke misalnya ke panti asuhan, saya sudah senang sekali waktu persiapan, saya sudah senang sekali waktu mempersembahkan karena ini hari ulang tahun saya. Tapi ternyata saya lihat itu dana beras saya yang bulan lalu waktu ulang tahun ibu saya, wah ternyata sampai hancur, rusak di situ. Sayangnya, padahal aku di rumah ini menghemat-hemat di biaya supaya saya bisa berdana. Aduh sakit hati aku kalau caranya gini. Nah, jadi sekarang yang merusak kebahagiaan kita itu sebetulnya adalah pola pikir kita. Ketika pikiran menciptakan realitas kebahagiaan, itu pikiran kita gagal menciptakan realitas kegagalan, kebahagiaan. Gagal pikiran kita. Karena harapan kita, pikiran kita ini membawa satu harapan. Dan kenyataannya tidak bisa. Dan ini masih banyak lagi. Dan saya kira contoh dana makan ke wihara ini, mungkin Anda yang ikut acara ini, mungkin sudah pernah mengalami. Dan mungkin juga merasakan jengkelnya
dana makan saya ulang tahun, tapi dana makan saya nggak diterima dan lain-lain, itu sudah biasa ya. Nah ini sekarang saya akan uraikan bagaimana kita memperbaiki cara berpikir kita supaya timbul kebahagiaan. Saudara-saudara, kita ini di dalam hidup punya 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu itu adalah saat ini yang sudah lewat. Jadi saat ini merupakan kumpulan pengalaman dari masa lalu. Jadi Anda seperti hari ini adalah kumpulan masa lalu. Misalnya Anda punya luka di siku. Kalau Anda punya luka di siku itu bukan muncul pendadaan, itu sudah milik masa lalu. Mungkin Anda pernah jatuh seminggu yang lalu atau pernah luka waktu Anda kecil dan lain sebagainya. Jadi luka kita sekarang adalah kumpulan dari pengalaman di masa lalu. Tapi bukan hanya luka saja. Kebahagiaan kita juga kumpulan dari masa lalu. Karena tadi saya sudah berbuat baik, maka sekarang saya bahagia. Karena masa lalu bukan berarti harus setahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. 1 detik yang lalu pun itu sudah masa lalu. Jadi saat ini adalah kumpulan pengalaman dari masa lalu. Masa depan itu adalah saat ini yang belum datang. Kalau masa lalu itu kumpulan saat ini yang sudah lewat, artinya masa lalu itu tinggal kenangan. Tadi aku sudah mempersembahkan dana makan. Tadi aku sudah berdana ke panti asuhan. Tadi aku sudah menolong seseorang. Tadi aku sudah membantu seseorang untuk menyeberang jalan dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Aku tadi sudah memaafkan kesalahan dia. Itu tadi. Sudah tinggal kenangan. Sedangkan masa yang akan datang, itu adalah saat ini yang belum datang. Jadi masih impian, masih khayalan, masih imajinasi kita. Nanti kalau terjadi begini bagaimana ya? Karena dulu saya pernah menolong, nanti kalau dia kemudian terikat dengan saya, bagaimana ya? Nah, dulu saya pernah memaki dia, nanti kalau dia membalas sama saya, gimana ya? Jadi kita sekarang jadi stres. Akibat masa lalu kita stres, membayangkan masa depan juga stres. Nah kalau kita tarik pada dana makan tadi saya sudah mempersembahkan dana makan dengan baik sekali. Kemudian, saya kan berharap nanti para biku akan bisa menikmati dana makan saya. Ternyata saya lihat kok, dimakan saja tidak. Padahal kita lupa bahwa itu sudah diserahkan. Berarti dia sudah berbuat baik. Tapi kita kan sulit menerima. Jadi, loh kok nggak dimakan? Nah, jadi akhirnya harapan saya yang tadi, bahwa nanti akan bermanfaat untuk para biku, dikecewakan. Kemudian saya berpikir, nanti saya tidak mau lagi. Saya tidak mau kenal dengan biku itu lagi. Karena dia tidak mau dengan masakan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini dikembangkan bisa banyak hal ya, bukan hanya untuk para biku saja, bukan hanya di lingkungan biara saja, tapi di lingkungan perusahaan Anda, di lingkungan rumah Anda, di lingkungan teman pergaulan Anda, ini sama semua. Bahwa kadang karena keinginan kita, harapan kita, itulah yang menimbulkan kita tidak bahagia. Sehingga hasilnya kadang-kadang, aku kok nggak bahagia ya tinggal di rumah ini. Ya iyalah, karena harapan Anda, pikiran Anda yang tidak bisa Anda kendalikan. Anda merasa, aku kalau di rumah ini pasti bisa begini-begini dulu. Nanti gini-gini-gini. Kenyataannya saat ini. Tadi itu kenangan, masa lalu itu harapan, saat inilah kenyataan. Kalau demikian, saudara, menciptakan realitas kebahagiaan dengan pikiran, itu adalah kalau kita selalu bertahan pada kekinian.
pada saat ini. Jadi, ketika pikiran kita mengatakan tadi gini, ya sudah, toh kenyataannya kan saat ini sudah seperti ini. Kamu mau menyesali yang tadi kan tidak ada gunanya. Ya saat ini sekarang kita perbaiki. Kita nggak usah ngomong salahmu sih, kamu gini-gini sih, tidak ada gunanya. Saat ini sekarang saatnya kita perbaiki. Aduh, nanti kalau gini-gini gimana ya? Nanti gini-gini. Untuk apa nanti gini-gini kita pikirkan? Saat ini kita harus melakukan yang terbaik. Satu contoh yang akan datang yang membuat kita kacau adalah kalau kita pagi akan melakukan perjalanan yang penting. Mungkin ke keluar kota, mungkin acara pernikahan, mungkin besok ada lamaran. Malam ini susah tidur. Karena kita mikir, aduh besok gimana ya? Persiapannya makan sudah beres belum ya? Nanti pakaianku bagaimana ya? Nanti tamunya datangnya gimana ya? Nanti kalau makanannya kurang gimana ya? Nanti kalau tamunya kurang tempat duduknya gimana ya? Terus kita pikirkan akhirnya semalam nggak bisa tidur. Tapi kalau kita kemudian mengarahkan pikiran kita, saat ini saya kan sedang berbaring. Saat ini saya kan akan tidur. Ketika kita sadari, kemudian saat ini saya sedang bernafas, saat ini saya sedang menarik nafas, saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Maka walaupun besok ada acara yang besar, kita masih bisa istirahat malam ini. Sebaliknya, tadi saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Aduh, kenapa ya saya tadi kok ngomong seperti itu? Ya, aduh, aku nyesel sekali kok melakukan tindakan seperti itu. Akhirnya kita juga nggak bisa tidur. Padahal ini kenyataan saat ini sudah bukan yang tadi. Ya sudah, saat ini saya berbaring, saat ini saya akan tidur, saat ini saya menarik nafas, saat ini saya membuang nafas, dan begitu pikiran kita terfokus dalam beberapa menit, akhirnya kita bisa tidur dengan nyaman. Nah, kemudian kalau begitu apakah kita tidak perlu memperbaiki yang tadi? Loh, kalau tadi memang ada kekurangan, perbaikinya saat ini. Waduh, tadi saya melakukan tindakan seperti itu. Wah, ini kayak misalnya Will Smith, misalnya memukul Chris Rock misalnya. Wah, dalam acara pembagian penghargaan, wah, Chris Rock menghina pasangan hidupnya Will Smith, kemudian dipukul. Wah, dia sampai emosi seperti itu. Kalau Anda pernah baca berita ini ya, Anda pasti bisa ngikuti, tapi kalau nggak pernah baca ya minta maaf aja. Anda akan cari dulu referensinya sendiri. Ya, nah, kemudian apa yang terjadi? Dia nyesel. Dia nyesel, dia memperbaiki, dia bertekad. Ya sudah, ini pelajaran yang berharga bagi saya. Bahkan dia keluar dari akademi untuk, sudah, saya nanti nggak mau ikut lagi. Kenapa? Karena ini pelajaran. Masa lalu kita sudah tidak bisa perbaiki, nggak bisa dihapus. Problem terbesar dalam kehidupan kita ini tidak bisa di-undo. Jadi kalau kesalahan sudah terjadi, tidak bisa di-undo. Kita hanya bisa memperbaiki saat ini. Jadi masa lalu yang sudah lewat dan jelek, kita perbaiki saat ini. Sebaliknya masa depan yang mengkhawatirkan, kita harus mulai tingkatkan saat ini. Untuk kita hindari supaya kejadian yang menderita atau menakutkan atau mencemaskan itu bisa kita hindari dengan mulai melakukan perilaku yang terbaik saat ini. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang membahagiakan di masa lalu, carilah sebabnya untuk kita tingkatkan di saat ini. Karena dengan memperbaiki saat ini, meningkatkan kualitas yang kita sudah dapatkan di masa lalu, maka kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, ketika kita menyadari hidup saat ini, bukan berarti menolak masa lalu, bukan berarti menolak masa depan, tapi menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, yang baik kita tingkatkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki saat ini, sedangkan di masa depan, hal-hal yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, kita perbaiki saat ini, supaya pada saatnya nanti tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Hal-hal yang membahagiakan di masa depan harus kita rintis mulai sekarang supaya pada saatnya menjadi lebih bahagia sehingga melebihi apa yang kita harapkan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa selalu sadar
hidup pada saat ini. Tidak melekat dengan masa lalu, tidak melekat dengan masa depan, tapi menyadari masa lalu dan masa depan sebagai pelajaran. Kita mulai dengan selalu menyadari, saat ini saya sedang apa? Kita mulai sering bertanya pada diri kita, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang melihat HP. Saat ini saya sedang mengetik artikel. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang makan. Saat ini saya sedang nonton. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang kerja. Jadi Anda berusaha selalu bertanya saat ini saya sedang apa. Tulis kalimat saat ini sedang apa itu, di print di meja kerja Anda. Tempelkan di ruang yang Anda paling sering tinggal di situ. Bahkan di tempat tidur pun Anda tulis. Mungkin di nakas Anda, meja kecil di samping Anda, sehingga ketika Anda lihat saat ini saya sedang apa. Sehingga ketika Anda susah tidur di malam hari, saat ini saya sedang apa? Oke, saya sedang berbaring dan saya sedang bernafas. Nanti dalam 5 menit Anda bisa tertidur tanpa obat tidur dan lain sebagainya. Karena kita selalu sadar saat ini sedang apa. Menyadari saat ini sedang apa itu akan menciptakan kebahagiaan. Karena batin menjadi tenang. Yang menimbulkan ketidakbahagiaan itu karena harapan yang tidak tercapai. Harapan memberi adalah untuk dia menerima dengan senang. Kenyataannya dia kok tidak menerima, langsung sakit hati. Anda memberi pengemis, wah, saya sudah bahagia nih punya kesempatan memberi pengemis. Ternyata dia ngomong terima kasih aja enggak. Loh, kita jadi jengkel. Padahal kalau sekarang saat ini saya sedang apa? Ya saat ini kan saya sedang bernafas. Ya sudah, tadi sudah memberi. Ya sudah, itu urusan saya sudah melakukan karma baik. Kenapa saya harus mengotori pikiran saya dengan karma buruk, dengan menyesali, kok nggak bisa sih ngomong terima kasih? Kan aku sudah ngasih kamu. Nah, jadi kita sekarang bisa membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang negatif seperti itu. Dan kita menciptakan kebahagiaan dari pikiran kita. Satu hal yang tadi kita sebutkan adalah dengan sering berlatih saat ini sedang apa. Tapi kalau secara dharma, sudah disampaikan, yaitu kita berlatih 15 menit pagi bangun tidur, 15 menit malam menjelang tidur, cobalah berlatih fokus dengan istilah meditasi tadi. Istilah latihan meditasi. Jadi kita duduk dengan tenang, mungkin duduknya juga tegak, di tempat yang tidak terlalu empuk kursinya, kemudian kita santai posisinya, lalu kita menutup mata kita dan kita mengamati pikiran kita dengan menyampaikan saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang bernafas. Oh, ini nafas masuk 1. Kita boleh hitung tuh, nafas masuk 1, nafas keluar 1. Masuk lagi 2, keluar 2. Masuk lagi 3, keluar 3. Masuk lagi 4, keluar 4. Masuk lagi 5, keluar 5. Sampai 5, kembali ke 1 lagi. 1, 1, 2, 2. Nanti sampai 5, kembali ke 1 lagi. 1, 1, 2, 2. Nah, nanti kalau pikirannya ke tempat lain, mikirin masa lalu ataupun mikirin masa yang akan datang, itu pasti. Kemudian kita sadari lagi, saat ini saya sedang apa? Memperhatikan nafas. Loh, tadi hitungannya sampai berapa? Nggak tahu. Ya sudahlah, kita mulai 1 lagi. 1, 1, 2, 2. Begitu seterusnya, dan itu menjadi latihan rutin. Pagi bangun tidur, malam menjelang tidur. Kalau kita latih dengan rutin, maka latihan ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga begitu kita selesai duduk latihan meditasi, kalau pagi misalnya, kita bangkit dari tempat duduk kita, melangkah, membuka pintu, sadar sedang melangkah, sadar sedang membuka pintu, sadar sedang menuju kamar mandi, sadar sedang mandi, sadar sedang sarapan, sadar sedang berangkat kerja, sadar di tempat pekerjaan, sadar sedang berbicara,
sadar sedang menerima telepon, dan lain sebagainya. Dan akhirnya hidup kita penuh dengan kesadaran pada kekinian. Dan pada saat hidup kita penuh kesadaran pada kekinian, kebahagiaan itu menjadi muncul. Kita mampu menciptakan kebahagiaan. Karena sekali lagi, kebahagiaan bukan kita dapatkan. Yang kita dapatkan itu hanyalah kesenangan. Tapi kebahagiaan itu harus kita ciptakan. Salah satu menciptakan adalah sering berbagi, karena kebahagiaan itu adalah memberi dan bisa dirasakan untuk jangka panjang. Tapi yang kedua, yang lebih dalam, kebahagiaan yang lebih bersifat bisa terbawa sampai kelahiran-kelahiran mendatang, itu adalah dengan melatih kesadaran setiap saat. Dengan cara bertanya dalam batin, saat ini saya sedang apa? Ketika kita selalu bertanya demikian, maka hidup pun menjadi tenang dan bahagia. Kita kemana saja kita pergi, batin tetap tenang. Menghadapi apapun juga batin tenang. Bahkan kadang-kadang dimaki orang, dimarahi orang, itu pun batin tetap tenang. Kenapa? Karena kita sadar saat ini saya sedang apa. Yang marah itu siapa? Dia. Dia yang marah. Saya berhak untuk menentukan reaksi saya. Apakah saya bereaksi mau marah lagi? Apakah saya bereaksi diam? Apakah saya bereaksi untuk memperbaiki perilaku saya? Itu pilihan saya. Dengan selalu sadar setiap saat, yang dilatih pagi bangun tidur 15 menit dan malam mau tidur 15 menit itu, kita nanti akan mencapai tahap itu. Sehingga batin itu selalu tenang, dan akhirnya ketika kita dimaki, kita dimarahi, dan kemudian kita mengatakan maaf ya, yang melakukan kesalahan itu bukan saya, tapi teman saya. Yang marah jadi malu, karena ternyata dia salah sasaran, kalau memang kita tidak salah. Tetapi kalau kita salah, kita bisa mengatakan, ya terima kasih saya sudah diingatkan. Nanti lain kesempatan, ini menjadi pelajaran bagi saya, lain kesempatan saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kenapa saya berani menjamin tidak melakukan kesalahan yang sama? Karena saya hidup dalam kesadaran. Saya selalu sadar, sehingga saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Dengan cara seperti itu, akhirnya kita bisa menyelesaikan orang yang marah tadi dengan cinta kasih. Karena kemarahan tidak akan selesai dengan kemarahan, tapi kemarahan ini justru selesai kalau kita mengembangkan cinta kasih. Dan pengembangan cinta kasih ini dimulai dengan selalu sadar setiap saat. Saudara-saudara, ini adalah cara kita untuk mewujudkan pikiran yang menciptakan realitas kebahagiaan. Hari ini mungkin Anda kadang-kadang apa ya, itu kok masih sulit sekali. Tidak apa-apa. Anda mulailah sedikit-sedikit. Dengan dimulai dengan tadi kerelaan misalnya, dengan berbagi, nanti akan menimbulkan kesan yang jangka panjang tadi, menimbulkan, aduh, di zaman itu ya, aku kok bisa ya berbuat baik seperti itu. Itu menimbulkan kesan bahagia jangka panjang. Atau Anda sering mulai mengucapkan, saat ini saya sedang apa? Sehingga hasilnya nanti, ketika Anda terus menyadari demikian, katakanlah 1 bulan ke depan, 30 hari ke depan, Anda selalu ingat saat ini sedang apa, maka suasana batin Anda akan berubah. Suasana batin kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan ketika orang lain memuji kita, kita juga tidak terlalu goyah. Kita mendengar pujian itu dengan batin tenang. Ketika pujian itu benar, kita mengakui, ya saya memang begitu, tapi nggak usah dipuji-puji, biasa-biasa saja. Tapi kalau pujian itu salah, kita pun bisa mengatakan, maaf ya, aku tidak sebaik itu. Bahkan tadi yang melakukan itu adalah teman saya, bukan saya. Nah, akhirnya yang memuji pun, selain dia menghargai yang melakukan, dia juga akan menghargai kita yang tidak gampang menerima pujian karena orang yang salah alamat. Cacian maupun pujian menjadi netral. Ketika kita bisa menetralisir cacian dan pujian karena sadar setiap saat,
terciptalah kebahagiaan. Di dalam rumah tangga akan tercipta kebahagiaan, karena kesadaran setiap saat. Di dalam lingkungan kerja akan tercipta kebahagiaan karena kesadaran setiap saat. Di mana saja kita pergi, akan tercipta kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan dari luar. Kebahagiaan ada di dalam diri, ada di dalam pikiran kita. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita dalam kesempatan ini dalam tema ketika pikiran menciptakan realitas kebahagiaan yang diselenggarakan oleh Dhammasawana Paramita Sukha. Mudah-mudahan akan terwujud diskusi pendalaman sehingga di akhir perjumpaan kita ini kita semakin memahami apakah itu kebahagiaan dan bagaimana kita menciptakannya.